Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita masih bisa melanjutkan yang ngaji kita Bulughul Maram, yang insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan memasuki bab baru, yaitu bab tentang wakaf. Babul wakaf. Wakaf itu Bapak Ibu dan jemaah sekalian, secara bahasa Arab ya berasal jelas unsur hurufnya ada 3, waw, qaf, fa. Wa, ko, fa. Ya. Kita mendengar seringnya di dalam ilmu qiraat Al-Quran ada disebut dengan waqaf. Waqaf artinya apa? Berhenti. Wakaf itu satu akar kata. Nah, ada nggak kaitannya? Tentu saja ada ya. Jadi al-waqfu atau wakaf itu adalah al-habsu wal man'u. Jadi ditahan, dicegah, ditahan. Maka dia berhenti kan? Nah, itu maknanya secara bahasa, al-habsu wal man'u. Ditahan, dicegah ya. Secara istilah, al-waqfu adalah tahbisul asl wa tasbilul manfaah. Kata Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Tahbisul asl itu adalah menahan ya, asal barang yang diwakafkan tersebut. Misalnya wakaf tanah. Maka tanah itu asal zat yang diwakafkan dia ditahan, tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, tidak boleh diberikan, ditahan. Nah, itu maknanya secara istilah syariat. Di sisi lain juga watasbilul manfaah. Tasbilul manfaah itu maksudnya dikeluarkan manfaatnya. Tasbilul manfaah itu manfaatnya dikeluarkan. Sehingga banyak orang mendapatkan manfaat dari sesuatu yang diwakafkan itu. Contoh, ada orang wakaf masjid. Dia punya lahan, dia bangun masjid, lalu diwakafkan untuk umat. Nah, masjid ini nggak boleh dijual, nggak boleh diwariskan ya. Walaupun oleh keluarga karena sudah diwakafkan. Lalu ada manfaat yang dirasakan oleh banyak orang. Nah, itu yang disebut tasbilul manfaah. Dan tentu ini an yakuna ala birrin au kurbah. Tasbilul manfaah ini ya, dalam rangka untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqarruban ilallah. Jadi wakaf itu memang tujuannya at-taqarrub ilallah taala. Wa naf'u al-bilad wal ibad. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, memberikan manfaat kepada negeri dan kepada para penduduk negeri tersebut. Nah, itulah wakaf ya. Jadi tahbis al-asal wa tasbilul manfaah. Jadi zat asalnya itu ditahan, tapi manfaatnya dikeluarkan. Itu wakaf. Nah, contoh banyak sekali di sini sebutkan ya. Ka al-waqfi ka waqfil masajid wa kutub al-ilm wa insa'il mustasfayat fil bilad al-muhtajah. Seperti wakaf masjid, kitab-kitab ilmu,
membangun rumah sakit di negeri-negeri yang membutuhkan, ya, menggali sumur, gitu. Termasuk pasang kipas angin, AC di masjid, itu termasuk. Ya, jadi tasbil ajhizah tabridil hawa. Ya. Jadi memasang, ya, pendingin udara atau AC itu, ya, atau kipas angin itu termasuk bisa diwakafkan. Saya wakaf kipas angin, saya wakaf AC di masjid misalnya. Atau saya wakaf tanah untuk dibangun di atasnya pesantren misalnya. Atau untuk, ya, jam'iyah li tahfidzil Quran misalnya. Nah, itu wakaf. Maka tanah tersebut ditahan, tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, dan manfaatnya dikeluarkan. Nah, wakaf ini Bapak Ibu sesuatu yang masru', disyariatkan berdasarkan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, termasuk wa ijma'u al-ulama. Ya. Dalilnya dalam Al-Quran misalnya disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 92. Allah Ta'ala mengatakan, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Ya, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan dari apa yang kalian sukai. Nah, yang kalian senangi itu dikeluarkan, diinfakkan. Nah, al-waqfu, kata saya Soleh Syekh bin Shalal Al-Fauzan, dakhilun fil infak. Wakaf itu termasuk dalam kategori infak. Maka dulu sahabat Abu Talha radhiyallahu anhu, bapak tiri dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika turun surah Ali Imran ayat 92 ini, dia langsung mendatangi Nabi mengatakan, ya Rasulullah, inni uhibbu amwal, inna ahabba amwali ilayya bayruha. Sesungguhnya harta yang paling aku sukai adalah kebun bayruha. Wa innaha shadaqatun lillah, arju birroha wa zuhroha indallah. Sesungguhnya kebun itu mau aku sedekahkan lillah, ikhlas lillahi ta'ala, dan aku berharap mendapat kebaikan dan mendapatkan tabungan kelak nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka fadhaha haitsu arakallahu azza wajal. Silakan ya Rasulullah, gunakan kebun kurmaku ini, ya, sebagaimana yang Allah perlihatkan kepada engkau. Hadis akhrajahu Al-Bukhari. Nah, itu, ya, Abu Talha tergerak untuk mewakafkan kebun kurmanya kepada Nabi SAW sebagai penerima. Walaupun waktu itu Nabi memberikan arahan karena Rasul melihat saudara atau kerabat dari Abu Talha itu banyak yang membutuhkan, nah, disodakohkan saja kepada kerabatmu wahai Abu Talha. Maka tentu Abu Talha pun, ya, beliau mengikuti arahan dari Nabi SAW. Nah, sementara dalil-dalil dari hadis Nabi itu banyak sekali. Nah, di bab inilah akan dibahas, ya, dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah wakaf gitu. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan ijma' as-sahabah radhiyallahu anhum ala jawazi al-waqf. Para sahabat bersepakat tentang hukum bolehnya wakaf. Gitu. Ini merupakan ijma' as-sahabah. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Umar bin Amr bin Al-As, Ibnu Zubair, Jabir, kulluhum waqafu al-awqaf. Mereka semua mewakafkan harta mereka, para sahabat tadi. Dan wakaf mereka di Makkah, di Madinah sangat masyhur. Mana wakafnya Utsman, mana wakafnya Ali, mana wakafnya Umar, mana wakafnya Ibnu Zubair, Jabir, dan seterusnya. Nah, itu ada catatannya. Maka kata Ibnu Hazm, nah, wakaf para sahabat bil Madinati ashar minasyams, katanya. Wakafnya para sahabat di Madinah itu lebih masyhur daripada matahari. Matahari itu kan sesuatu yang sangat terang benderang, nampak. Nah, sampai Ibnu Hazm mengibaratkan nampaknya wakaf para sahabat itu ya seterang matahari gitu. Saking jelasnya wakaf para sahabat banyak sekali di Madinah. Itu. Ya la yajhaluha ahad, tidak ada orang yang enggak tahu, semua orang tahu. Kecuali orang Indonesia enggak tahu. Kalau kita ditanya mana wakafnya Jabir, mana wakaf Ibnu Zubair, mana wakafnya Umar,
Nah, bahkan wakafnya Utsman bin Affan saja sumurnya kita nggak tahu ya. Di mana sih sumurnya kan gitu. Tapi yang jelas ya orang-orang sana udah sangat kenal ya wakaf para sahabat. Jadi ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jemaah sekalian. Jadi Utsman bin Affan itu punya sumur namanya Bi'ru Rumah. Bi'ru Rumah. Jadi sampai sekarang itu dimanfaatkan sumurnya. Nah, kami pun posisi tepatnya itu belum melihat ya. Bi'ru Rumah itu dulu di mana lokasinya. Tapi yang jelas itu sangat masyhur ya. Dan wakaf itu adalah afdhalus shadaqat allati hasallahu 'alaiha, seutama-utama sedekah yang didorong oleh Allah taala, dan wa wa'ada bis sawab al jazil. Allah menjanjikan pahala yang sangat banyak. Kenapa? Karena wakaf itu li'annahu shadaqatun sabitatun daimatun fi wujuhil birri wal khair, suatu sedekah yang tetap terus-menerus di jalan kebaikan. Nah ini wal waqfu isanun ilal mauqufi alaihi. Nah, dan wakaf itu kebaikan kepada orang yang menerima wakaf. Apalagi jika mereka membutuhkan seperti al-fuqara, al-aitam wal aramil, orang-orang fakir, anak-anak yatim, para janda. Ada satu daerah itu para jandanya itu betul-betul dijaga gitu ya. Ada perumahan itu khusus untuk para janda. Mereka tinggal di situ tidak bayar. Siapa jadi janda tinggal di situ. Yang nggak punya rumah maksudnya. Ya ada yang muda, ada yang tua. Sampai-sampai ketika ada janda yang mau dinikahi, itu katanya lebih nyaman tanpa suami karena sudah terjamin semua. Tempat tinggalnya, listriknya, itu sampai begitu. Nah, kecuali mungkin jika suaminya bisa menjamin ya kehidupan yang lebih baik. Jika tidak, mereka lebih senang tinggal di rumah janda itu, para janda. Banyak. Bahkan ada orang yang memang dia punya data detail gitu. Jumlah janda di kampung itu ada berapa, siapa saja dan seterusnya. Nah ini. Itu Bapak-bapak, dan kalau ada yang mau bisa itu ya. Nah, ada yang usianya masih muda, ada yang anaknya satu masih kecil, ada yang sudah juga usia sepuh ya ada. Tinggal milih mau yang mana ya. Nah, ada adminnya ya, ada adminnya. Jadi ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta jamaah sekalian ya. Nah, itu mukadimah dari bab tentang wakaf. Nah, hadis yang pertama Bapak Ibu dan jamaah sekalian, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani pertama-tama menyebutkan dalil dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insan in qata'a amaluhu aw in qata'a anhu amaluhu illa min salasin. Apabila meninggal dunia manusia maka terputus darinya amalnya kecuali dari 3 perkara. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Hadis rawahu Muslim. Ini hadis yang masyhur ya, yang kita semua insyaallah pernah mendengarnya, bahkan mungkin sebagian kita hafal hadis ini. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi maksudnya ketiga perkara yang disebutkan di dalam hadis ini, nah, tadi apabila manusia itu meninggal dunia terputus darinya seluruh amalnya kecuali dari 3 perkara. Satu, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu apa? Sedekah yang jariyah. Jariyah itu yang terus berjalan, mengalir. Mengalir terus pahalanya. Gitu. Ya mengalir apa? Ya bisa masjid, jembatan, jalan, sumur. Nah, ya termasuk Al-Qur'an, wakaf kitab dan seterusnya. Ya sungai dan seterusnya. Nah, tapi Bapak Ibu dan Jemaah sekalian, nanti ada keterangan ya bahwa penyebutan 3 di sini itu bukan untuk pembatasan. Karena nanti ada hadis yang lain yang menjelaskan lebih dari 3. Gitu. Ini bukan untuk membatasi. Cuma yang 3 ini memang dia hasil usaha sendiri. Ya, hasil usaha sendiri. Meskipun nanti ada rincian, terutama dari kalimat shadaqatin jariyah. Nah. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih. Nah, jadi yang ilmu yang bermanfaat. Ini menunjukkan bahwa ada ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, maka kalau ilmu tidak bermanfaat itu
mengalir nggak pahalanya? Ya tidak. Jadi hanya ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat itu kita sampaikan kepada orang. Ya, bisa lewat majelis seperti ini, bisa lewat tulisan, share-sharean, postingan. Itu termasuk Bapak Ibu. Bisa jadi dari postingan yang kita share di Facebook, di X atau di Instagram atau di WhatsApp misalnya, ada orang ya mendapat manfaat dari apa yang kita share itu. Kita kan nggak tahu kan, dari sekian banyak orang di grup itu mungkin banyak, katakanlah hanya 1% lah, katakan hanya 1% dari sekian ribu teman-teman kita itu. Tapi yang 1% ini, 1% bukan berarti satu, mungkin 5 orang, 10 orang, dia mendapat manfaat. Nah, maka kita akan terus mendapatkan aliran pahala. Karena kata Nabi, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Barang siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala dari apa yang dikerjakan oleh orang yang dia tahu dari kita. Dia tahu dari kita. Nah, misalnya, ya Pak Bambang misalnya nge-share artikel 10 kali dalam sehari misalnya. Misalnya, ya mungkin hanya 1-2 orang yang mengambil manfaat. Nah, mungkin kan? Nah, emang yang paling bagus sih nge-share sedikit tapi banyak orang yang memperhatikan daripada banyak tapi orang lewat kan gitu. Maka kalau gitu Pak Budi yang meringkas ya. Baca artikel yang di-share Pak Bambang diringkas. Nah ini Bapak sekalian. Lalu orang mengambil manfaat. Orang itu lalu mengamalkan. Maka selama dia mengamalkan, pahalanya akan mengalir ke Pak Bambang. Gitu. Nah ini ya. Jadi cuma tadi memang perlu dipertimbangkan supaya orang semangat menunggu-nunggu, karena kalau terlalu sering nanti orang nggak nunggu-nunggu. Nah, jadi satu gitu ya, supaya manfaatnya terasa gitu ya. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jemaah sekalian. Ya walaupun random gitu ya, monggo silahkan. Yang jelas kalau ada orang yang mengambil manfaat dari situ, lalu dia mengamalkan amalan yang kita posting itu, pahala dia juga akan mengalir kepada kita dan dia tidak sedikit pun terkurangi pahalanya. Ya sama Mas Fajar nge-share, orang yang tadinya nggak tahu, oh jadi tahu ada pengajian di sana. Wah itu nanti ada berapa orang yang datang gara-gara yang di-share oleh Mas Fajar misalnya. Mas Fajar dapat nggak pahalanya? Udah dapat, insya Allah dapat. Karena al-mutasabbib kan mubashir. Al-mutasabbib kan mubashir. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah kemudian yang terakhir, anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Yang dimaksud anak di sini Bapak Ibu termasuk cucu. Kalau kata saya Soleh bin Sya'abdullah bin Shalih Fauzan. Ya perbanyak anak perbanyak cucu. Tapi yang soleh soleh. Nah itu termasuk bagian daripada masuk dalam kategori au waladin sholihin yad'u lahu. Itu. Oleh karenanya, nah ini menunjukkan bahwa ya orang tua didorong untuk mendidik anak-anaknya supaya jadi anak-anak yang soleh, dan kita juga didorong untuk terus mencari ilmu, menuntut ilmu, karena untuk memperbanyak ilmu ya. Jadi hadis ini dalilun ala fadlil ilmi wal has ala istiksari minhu wa targhibi fi tawrisihi bi ta'limi wa ta'arifi wal idah. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan ilmu, anjuran untuk memperbanyak ilmu, mendorong untuk mencari ilmu, mewariskan ilmu dengan cara apa? Ya, mengajarkannya, menulis kitab, menjelaskannya. Kalau bahasa sekarang posting, nge-share dan seterusnya. Itu dianjurkan karena dengan itu orang akan berpotensi mendapatkan manfaat. Ya baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Itu. Nah, terakhir ya. Hadis ini tidak berarti, tidak menunjukkan bahwa si mayit itu tidak mendapatkan manfaat kecuali dari 3 hal ini.
Tidak begitu ya. Bisa jadi orang berkesimpulan, oh berarti si mayit itu hanya mendapat manfaat dari 3 itu. Enggak begitu artinya. La yadullu ala annal mayyita la yantafi'u illa bihadhihi salasa. Enggak. Fa innahu yantafi'u bi du'ai akribaihi bal bi du'ail muslimina umuman. Mayit tetap mendapat manfaat dari doa kerabatnya, dari doa orang-orang muslim secara umum. Gitu. Nah, penyebutan kata 3 di dalam hadis ini karena yang 3 ini merupakan min amalihi wa asarihi, dari hasil perbuatan dia sendiri langsung ya, secara langsung, apalagi itu anaknya, dia hasil didikan dia gitu ya dari awal. Sementara selain yang 3 ini bukan langsung dari amal perbuatannya. Misalnya doa orang lain ya, kita mendoakan saudara kita, itu bermanfaat nggak? Bermanfaat. Makanya kita kalau ada orang meninggal dianjurkan untuk apa? Menyolatkan, mendoakan. Nah ini menunjukkan bahwa doa kita yang masih hidup sangat bermanfaat untuk orang-orang mukmin yang lebih dulu meninggalkan kita. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Kan itu yang Allah contohkan. Nah, tetap bermanfaat, cuma itu bukan hasil usaha dia sendiri. Nah, itu jadi jangan kita memahami oh berarti hanya 3 ini, enggak. Banyak hal yang bisa diambil manfaatnya oleh si mayit gitu ya. Salah satu di antaranya ketika dia didoakan oleh saudara-saudaranya, oleh teman-temannya dan seterusnya. Jadi ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian, ya keterangan dari hadis tentang wakaf yang pertama. Selebihnya sedikit ada waktu barangkali ada yang mau tanya, jadi silakan Pak Bambang. Ya, ada dulu. Ya, monggo silakan antum. Yang dimaksud ilmu itu kalau ilmu keterampilan termasuk enggak itu? Yang termasuk ilmu yang jariah juga itu. Ya, apakah termasuk itu ya? Ya, itu aja. Ya, Pak Nasir? Pak Nasir bertanya tentang wakaf, niatnya di belakang. Jadi setelah berjalan sekian bulan baru niat wakaf. Begini kan. Jadi belinya tanah itu ada sumur kan? Ada sumur, tapi kalau kemarau mesti kering dan tidak ada airnya. Terus oleh yang punya itu digeduk sampai tambah 3 meter. Megung sebenarnya. Sementara ini menunggu megung airnya itu sudah biasa langganan PAM itu. Langganan PAM. Tetangganya itu nggak punya sumur kan. Kula nurut nggih Pak. Setelah lama kali-kali itu. Dia minta air dari sumur itu. Iya. Terus akhirnya jalan sebelahnya selatan dijebol untuk lewat. Supaya orang bisa ngambil air dari situ. Nah, itu. Nah, yang sudah punya rumah sudah langganan PAM. Baru niat tawaf baik. Hanya untuk 2 rumah. Baru niat setelah terjadi gimana? Baik. Jadi terima kasih Pak Nasir dan Pak Bambang. Pak Bambang tadi. Jadi yang dimaksud ilmu itu para ulama menjelaskan terutama ilmu minal Qur'ani was sunnah. Al ilmu minal Qur'an was sunnah. Karena ilmu dari Al-Quran dan Sunnah itulah yang menyelamatkan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi ininya luas jangkauannya, gitu. Itu yang paling utama. Terus bagaimana kalau kita punya ilmu, keterampilan nyopir, ngajarin teman kita nyopir mobil, gitu misalnya. Nah, apakah itu termasuk bisa juga ini manfaatnya akan dirasakan? Nah, bisa. Maka mengajarkan ilmu selain ilmu syariat itu kan hukumnya mubah. Mubah itu bisa mendatangkan manfaat, bisa juga mendatangkan madarat kan. Tinggal tergantung yang diajari sama kita. Nah, kalau antum ngajarin orang nyopir, setelah dia ahli nyopir jadi pencuri mobil. Nah itu enggak. Bisa kan? Nah, bisa. Tapi kalau dia diajarin nyopir mobil terus akhirnya bermanfaat, dia bisa punya mobil, sering ngajak orang ke pengajian di angkut dan seterusnya, nah, itu dapat manfaat. Jadi itu Pak Bambang. Jadi lentur dia ya kalau perkara. Tapi kalau ilmu Quran dan Sunnah itu pasti bermanfaat. Jadi itu wallahu a'lam bishawab. Kemudian Pak Nasir, niat itu harus di awal. Niat itu di awal.
Berarti kalau mereka 2 tahun tetangga kita ngambil air sumur kita, nah antum belum ada niat wakaf, pahalanya nggak dapat. Nah antum baru mulai dapat pahala sejak antum niat. Innamal a'malu bin niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah sejak antum niat, Keduk airnya. pokoknya sejak antum ada niat, nah mulai dari titik itulah antum mendapat pahala wakaf. Yang sudah enggak. Nggak dapat pahala wakaf. Tapi kalau antum sodakoh tetap dapat pahala sodakoh. Jadi itu Pak Nasir. Wallahu a'lam bishawab. Ya monggo. Mas Tulus, Pak Bambang. Mas Tulus dulu Pak Bambang ya. Monggo Mas Tulus. Izin bertanya Pak, terkait wakaf kemudian sedekah jariyah itu kan meskipun kita tidak melakukan apa-apa, tapi karena kita melakukan sebuah kebaikan kita kan mendapatkan aliran pahala. Itu apakah tidak bertentangan ataupun nanti bisa munasabahkan dengan ayat Al-Baqarah 286 itu? Yang gimana itu? Itu kok seolah-olah itu beda itu kan? Memang ada titik temunya. Ya baik. Sedekah jariyah itu dengan Al-Baqarah 286. Nah, kemudian yang kedua kan, ketika wakif itu mewakafkan benda, itu kan benda itu kan ada usianya. Ya. Nah, ketika benda wakaf itu ataupun segala sesuatu yang diwakafkan itu sudah tidak layak, nah, kemudian kita ganti dengan kita perbarui itu kan. Apakah wakafnya itu terputus, misalkan ada gada, jatah, kemudian yang lain-lain itu kan ada batas usianya lah. Ya. Termasuk Al-Qur'an ya. Apakah kita memutus pahala si wakif itu atau seperti apa solusinya? Ya. Oke, terima kasih Mas Tulus. Saya jawab dulu Pak Bambang ya, biar nggak lupa. Yang pertama, tidak bertentangan ya dengan surah Al-Baqarah ayat 286 tadi ya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka dia akan mendapatkan kebaikan sesuai dengan yang dia usahakan, dan dia akan mendapatkan keburukan sesuai dengan yang dia lakukan. Wa 'alaiha maktasabat. Nah, yang 3 tadi disebutkan sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Nah itu masuk dalam kategori laha ma kasabat. Jadi jiwa itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diusahakan. Sedekah jariyah kan dia punya uang, lalu dia belikan tanah, dibangunkan masjid. Nah ini untuk kaum muslimin, kan hasil usaha dia. Sedekah jariyah kan. Lalu pahala dia akan mendapatkan mengalir terus pahala dari masjid yang dia bangun itu. Nah itu hasil dia kerja mendapat uang, lalu kemudian dia bangun masjid, orang banyak mengambil manfaat dengan adanya masjid tersebut. Nah, jadi keberadaan masjid kan dari hasil usaha seseorang yang wakaf itu kan, dia kerja. Nah, itu masuk dalam kategori laha ma kasabat. Jadi tidak bertentangan. Jadi itu yang pertama. Kemudian apa? Dia itu memberikan dosa jariyah. Wa 'alaiha maktasabat, dan keburukan juga akan didapatkan sesuai dengan apa yang dilakukan itu. Nah, itu kan tadi kalimat wa 'alaiha maktasabat. Jadi itu Mas Tulus. Kemudian yang kedua tadi apa? Usia. Ya. Ada barang yang usianya terbatas seperti Al-Qur'an, sajadah, karpet, kipas angin. Kalau sudah rusak, ya sudah berhenti. Nah, gitu. Kalau sudah rusak berhenti. Selama dia masih bisa dipakai, diambil manfaatnya, maka pahalanya terus mengalir. Jadi itu. Masjid direhab misalnya. Padahal Pak Nasir sudah wakaf jendela, kusen gitu ya. Lalu kusennya diganti semua. Nah, kalau tanahnya kan terus menerus kalau tanahnya. Ya udah, beliau katanya wakaf tanahnya. Yang wakaf kusen Pak Antun aja katanya. Iya. Iya tadi apa dia
umur pahalanya tentu sesuai dengan batas akhir dari barang yang dipakai itu ya. Kalau masih bermanfaat untuk kaum muslimin, untuk orang banyak, maka pahalanya akan terus mengalir. Nah, maka ahli warisnya ataupun saudaranya protes juga. Oh, berarti sampean mendekati wakaf daripada simbah kulis. Seperti apa solusinya? ya, maka misalnya katakanlah ini ya mau direnovasi, diganti. Padahal banyak orang dulu wakaf kusen, katakanlah ada yang wakaf kusen 1 orang gitu ya. Terus mau diganti. Nah, kita sampaikan, Bu, ini kita mau rehab masjidnya lebih besar gitu ya. Dan resikonya mungkin kusen-kusen akan diganti. Nah, kusen-kusen akan diganti. Nah, sebenarnya bisa solusinya. Kan masih bagus nih kusen. Dijual. Dijual lalu dibelikan kusen baru atas nama orang yang wakaf ini kan? Ya atau tidak? Iya, nanti dibelikan kusen baru, maka pahalanya akan terus mengalir. Karena uang untuk beli kusen baru adalah hasil penjualan kusen yang lama. Gitu Mas Ulus, solusinya seperti itu. Keramik saja ya. Kalau bisa dijual. Kalau bisa dijual. Kalau nggak bisa udah keropos semua ya udah selesai berarti. Nah, solusinya kita tawarkan. Kalau jenengan mau wakaf kusen lagi, ya kita terima kan itu. Ya, monggo Pak Bambang terakhir. Itu doa yang waktunya ditentukan itu terkabul nggak, misalnya tinggal wakaf itu kan mesti ada doanya tahlil ya. Akhirnya ada doanya itu. Doa apa ini? Kan Tahlil dia. terakhir kan ada doa-doa. Ada. Doa walad. Yang dimaksud awaladin sholihin yad'ulahu itu tidak terikat oleh waktu. Selama si anak itu terus mendoakan orang tuanya, maka selama itu orang tua mendapat aliran pahala dari anaknya. Jadi jangan dibatasi oleh hanya waktu tertentu saja. Ya, yang paling sesuai itu didoakan sepanjang waktu, setiap hari, setiap sholat didoakan supaya manfaatnya terus bisa dirasakan oleh orang tua. Jadi itu Pak Bambang. Allahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu dan Nyawa sekalian, karena waktu kita terbatas jadi kita cukupkan sampai di sini. Mari kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.